Semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, dan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita akan memuji Tuhan dan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan sampai dengan saat ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mengawalinya dengan memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman. Layakkan kami semuanya, pimpin kami semuanya, supaya nama Tuhan kami permuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Yesus, ku nantikan lawatanmu kepadaku. Oh Yesus, izinkanlah ku menjamah jubah kuasa-Mu dengan imanku, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Bentuklah aku menjadi bejana-Mu, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Isilah aku dengan air hidup-Mu. Oh Yesus, ku nantikan lawatanmu kepadaku. Oh Yesus, izinkanlah ku menjamah jubah kuasa-Mu dengan imanku, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Bentuklah aku menjadi bejana-Mu, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Isilah aku dengan air hidup-Mu, dengan air hidup-Mu, dengan air hidup-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini dengan tema besar
mengenal lebih dalam pribadi Allah Roh Kudus. Kemudian tema turunannya adalah jadilah sahabat Roh Kudus, pasti kita berbuah. Kita akan baca dalam sebuah ayat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, maaf 2 ayat. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, Roh Kudus itu siapa? Ketika saya baca, ketika saya cari, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri dalam konsep Tritunggal. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Yesus, kepada Allah, dia memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Dan Roh Kudus merupakan rohnya Tuhan yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman setia buat orang-orang yang percaya. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang percaya, kita melandaskan sesuatu dengan doa. Kita mengharapkan sesuatu terjadi dengan pertolongan Tuhan dan mendoakannya terlebih dahulu. Dan itu sebabnya banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dia berbicara kepada Tuhan, dia berbicara kepada Roh Kudus. Ada satu ayat di dalam 2 Samuel 5 ayat 23, demikian bunyinya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, jawaban itu dari mana? Yesus belum lahir, ya. Dan tentu saja jawaban itu adalah jawaban dari Tuhan melalui Roh Kudusnya kepada Daud, sehingga dia bisa memutuskan sesuatu untuk mengikuti perintah Tuhan dan mencapai kemenangannya. Yang kedua, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu sekalian Tuhan, siapa yang menyuruh Paulus dan Silas untuk memuji? Pasti karena ada satu kerinduan yang dalam, ada satu hasrat yang luar biasa, sehingga kemudian di dalam keterbatasannya dia, di dalam pasungan, dia berdoa, dia mengucapkan sesuatu, dia memuji-muji Tuhan. Dan yang terjadi adalah Tuhan memberikan kelepasan kepada keduanya dengan mujizat yang ajaib. Karena apa? Bukan hanya tembok, tetapi rantai mengingat pun rontok ketika mereka memuji Tuhan. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu mengatakan, loh, itu kan tokoh Alkitab, itu kan zaman Alkitab. Lalu bagaimana dengan zaman kita pada saat ini? Apa peran Roh Kudus di dalam hidup kita? Ada beberapa kasus, ini buat yang masih pendidikan. Saya sering mengalami dulu ya ketika masih belajar. Kita mempersiapkan diri dengan belajar ketika menghadapi ulangan, menghadapi ujian. Tetapi pas saatnya kita kebingungan karena seolah-olah aku mestinya ngerti, tetapi aku lupa. Pada saat itu biasanya saya akan berdoa, Tuhan tolong, saya butuh jawaban atas pertanyaan ini. Tiba-tiba, muncul. Dari mana itu? Dari daya ingat kita? Wow, benar. Karena Tuhan turut bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Tapi itu adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan para pelajar tadi. Di dalam meeting di kantor, saat-saat ini banyak dibutuhkan ide-ide cemerlang ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada dalam sebuah perusahaan. Dalam sebuah rapat, ketika diminta untuk mengeluarkan ide, seolah buntu. Masalah pandemi, beban berat, tekanan target yang besar, nggak muncul solusinya.
Ketika di tengah rapat kita berdoa di dalam hati, lalu muncul ide-ide yang baru dan menyegarkan, dan itu ternyata ide cemerlang. Dari mana? Karena Roh Kudus itu yang melakukannya buat saudara dan saya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang dilakukan akan kepadamu. Bukan hanya mengingatkan firman Tuhan, tapi dia mengajar kembali. Mengajar bukan hanya mengajar dalam kehidupan kerohanian saja, tetapi dia juga melakukan sesuatu buat kebaikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, pertanyaannya, loh kok ada orang seolah-olah dengan gampang Roh Kudus berbicara, tetapi dengan saya kok jarang? Begitu kan? Saya ingin sampaikan kepada saudara, ketika kita ingin menjadi sahabat dari Roh Kudus yang membuat kita berbuah, maka langkah pertamanya adalah menjadi sahabat dari Roh Kudus supaya kita berbuah. Menjadi sahabat tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk, tetapi apa? Menjadi sahabat itu yang pertama, tahu dulu, tahu sosok itu, lalu mengenal. Setelah mengenal, kita berbicara, kita berkomunikasi, percaya dan terbuka pada Tuhan, pada Roh Kudus itu. Sering ngobrol, itu adalah tipe bersahabat kan? Nggak ada sahabat yang tidak pernah ngobrol, tetapi biasanya sahabat saling berkomunikasi, saling ngobrol, dan dilakukan secara kontinu. Bersahabat biasanya terus menerus, maka kita akan saling mengerti. Dan ketika kita mengerti, kita mengenal, dan kita bersahabat, maka Roh Kudus itu yang menjadi sahabat akan memberikan dampak di dalam kehidupan saudara dan saya dengan kita menghasilkan buah. Lah terus caranya gimana? Salah satu caranya untuk kita bersahabat dengan Roh Kudus adalah renungkan firman Tuhan. Bukan sekali-sekali atau 2 kali atau 3 kali, setiap hari di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu sebabnya gereja kita memfasilitasi dengan renungan harian setiap hari. Usaha yang luar biasa supaya jemaatnya berbuah dengan mengenal Roh Kudus. Terus apa lagi selain merenungkan firman Tuhan? Memuji Dia. Makanya di renungan ini juga didahului dengan pujian kepada Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, Allah hadir. Dan ketika Allah hadir, Allah memberikan pengertian. Dan berikutnya apa? Berdoa, dan berdoa kepada Dia. Maka Dia yang bahkan mampu menyampaikan kepada Allah hal-hal yang kita sungguh tidak mengerti akan dilakukan oleh Roh Kudus buat saudara dan saya. Jadi mari kenali Roh Kudus yang adalah bukan bagian. Roh Kudus yang adalah Tritunggal dalam keimanan kita. Dia adalah Tuhan sendiri. Ketika kita mengenal melalui merenungkan firman Tuhan, melalui memuji dan berdoa, maka Dia akan memberikan makna buat kita dan kita akan bermakna buat sesama kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan pada saat ini. Ajari kami untuk mau merendahkan hati, mengerti dengan benar kebenaran firman-Mu, memuji-muji Engkau karena Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Lalu kami merenungkan kebenaran firman, kami berdiskusi, berbicara dengan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami rindu berbuah Tuhan, dan buah-buah itu adalah buah-buah yang manis. Dan itu hanya akan kami dapatkan ketika kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Aktivitas kami sepanjang hari Tuhan berkati, sehingga yang kami lakukan bermakna karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat pagi, semangat berkarya, hasilkan buah dengan membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.